Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Forsa Eduka, tutorial dan edukasi. Oke, teman-teman semua, dalam channel saya ini teman-teman bisa menemukan beberapa tutorial yang sudah saya buat. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan informasi tentang dunia pendidikan tentunya ya. Oke, pada kesempatan yang baik ini tentunya saya akan bahas tentang lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang aplikasi Arkas nih, di mana tentunya teman-teman semua untuk Bendahara Bos saat ini tentunya akan memasuki untuk peng-SPJ untuk tahap yang ketiga periode September-Desember nih teman-teman semua. Oke, dari video saya sebelumnya banyak yang berkomentar bahwasanya ketika akan melakukan peng-SPJ-an seperti yang saya tampilkan ini, beliau bingung bahwasanya kok tidak muncul BKU periode September sampai dengan Desember. Nah, ini ada apa? Ya, ini tidak sedikit yang menanyakan dan minta solusinya. Nah, ini teman-teman semua perlu saya jelaskan bahwasanya untuk peng-SPJ-an bulan September sampai dengan Desember atau tahap yang ketiga, ini tentunya ada aturannya sendiri teman-teman semua. Jadi ada yang harus teman-teman lakukan sebelum melakukan peng-SPJ-an. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab semua permasalahan dan semua pertanyaan yang mungkin teman-teman butuh jawaban, dan hari ini saya akan berikan jawabannya serta solusinya, dan mudah-mudahan saya akan coba berikan yang selengkap-lengkapnya. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman saya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk mendukung berkembangnya channel ini, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman saya tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semua, untuk melakukan SPJ pada BKU pada aplikasi Arkas untuk tahap yang ketiga atau periode yang ketiga, ini teman-teman semua tentunya akan menemukan hal yang mungkin berbeda dari tahap-tahap sebelumnya ya. Karena di tahap sebelumnya teman-teman tentunya ketika klik BKU tinggal pilih saja mau mengaktifkan BKU yang mana, itu sudah terlihat semua ya. Tapi yang di situ yang terlihat hanya Januari sampai dengan Agustus. Nah, setelah Agustus selesai, ternyata ketika teman-teman buka BKU, ternyata untuk BKU bulan September sampai dengan Desember itu tidak ada. Nah, mekanismenya ini tidak sama dengan teman-teman membuka dan mengaktifkan BKU untuk tahap 1 dan tahap 2. Tapi untuk melakukan atau meng-SPJ-kan pada BKU tahap 3, teman-teman harus melakukannya namanya perubahan. Perubahan apa? Perubahan RKS. Nah, ini perubahan ini hampir sama dengan pergeseran yang mungkin teman-teman sudah pernah melakukan di tahap-tahap sebelumnya ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara pergeseran dan perubahan. Nah, perubahan ini merupakan syarat mutlak teman-teman untuk melakukan laporan atau peng-SPJ pada BKU untuk tahap yang ketiga atau periode September-Desember. Nah, untuk melakukan perubahan ini ada poin-poin yang teman-teman harus perhatikan ya. Nah, ini disarankan yang pertama, ketika teman-teman nanti akan melakukan perubahan, pastikan teman-teman sudah membackup Arkasnya gitu. Jadi membackup Arkasnya. Jadi data yang sudah teman-teman lakukan, misalkan peng-SPJ sampai dengan Agustus itu sudah ditutup Agustusnya. Nah, itu silahkan di backup karena itu nanti penting ketika nanti ada permasalahan terkait pergeseran nanti tentunya akan ada backupan atau data akan tersimpan dengan aman. Kemudian yang kedua, setelah nanti teman-teman melakukan backup data, silakan file-file yang sudah dikerjakan disimpan juga ya, disimpan juga. Ini file-file bentuknya PDF biasanya. Oke. Kemudian setelah itu selesai, barulah teman-teman melakukan perubahan ya, perubahan. Tutorial untuk melakukan perubahan atau awal mula melakukan perubahan bisa teman-teman saksikan pada video saya di channel ini ya. Kemudian linknya juga saya sertakan di deskripsi, silakan diklik saja ya, yang judulnya seperti yang Anda lihat di tampilan monitor ini. Oke. Kemudian nanti setelah membuka itu, teman-teman melakukan perubahan. Apa yang dirubah? Yang dirubah adalah RKAS-nya. Nah, tahap-tahap merubah RKS, apa saja yang dirubah? Nah, ini teman-teman semua ketika nanti melakukan perubahan, ingat, yang pertama teman-teman lakukan adalah
mengambil sisa-sisa dari SPJ tahap sebelumnya. Ya, saya contohkan. Misalkan teman-teman semua meng-SPJ-kan rekening listrik, gitu ya, di tahap sebelumnya, yaitu misalkan saya contohkan di bulan Agustusnya saja. Misalkan teman-teman di RKS-nya dulu dianggarkan kalau listrik itu Rp800.000. Ternyata untuk bulan Agustus itu, ketika kita sudah membayarkan rekening hanya membayarkan Rp600.000 saja. Berarti di situ ada sisa sebesar Rp200.000. Nah, dari sisa itu maka teman-teman harus ambil dulu, dikumpulkan ya. Jadi bukan hanya rekening listrik saja. Misalkan rekening air ada, silahkan diambil dulu. Nah, proses pengambilannya seperti apa? Nah, sudah saya tutorialkan pada video saya sebelumnya. Silahkan di cross check saja. Kemudian nanti ketika tahap sebelumnya sisa semuanya sudah diambil, maka nanti tinggal kita melakukan perubahan. Nah, bedanya perubahan dan pergeseran apa teman-teman? Kalau pergeseran dulu itu ketika kita melakukan pergeseran itu barang jasa nanti hanya bisa dialihkan ke barang jasa. Kemudian modal juga harus dialihkan ke modal juga, ya. Jadi tidak boleh nanti sisa dari modal atau yang kita anggarkan modal tidak dipakai di bulan sebelumnya, kemudian kita geser ke jasa, ya, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk perubahan ini bebas teman-teman semua. Jadi sisa yang kita ambil dari tahap sebelumnya, kemudian nanti setelah itu kita tinggal mengestimasi 4 bulan berikutnya. Kira-kira setelah kita tahu rekening listrik, air, kemudian telepon, tagihan per bulannya itu hanya kisaran seperti itu, misalnya kisarannya 500, maka kita tinggal mengestimasi ke depannya sebesar Rp500.000 per bulannya, dilebihi sedikit gitu, intinya begitu ya. Jadi nanti ketika di akhir Desember maka nanti kita tidak melebihkan saldo yang begitu besar, intinya begitu nggih. Kemudian yang penting lagi dalam perubahan ini teman-teman, berarti nanti ketika sudah ambil dana di tahap sebelumnya, silahkan kalau yang namanya perubahan ini bebas teman-teman. Misalkan teman-teman mau menyisipkan pembelian materai yang belum pernah dianggarkan di RKS sebelumnya, boleh. Misalkan ada RKS untuk anggaran ATK di bulan November misalkan. Teman-teman kok masih ada sisa dana di situ ya, belum teralokasikan. Nanti teman-teman boleh menyisipkan di rencana bulan November itu di bagian ATK. Boleh teman-teman semua. Jadi yang namanya perubahan itu bebas, ya. Jadi nanti prosesnya sama dengan awal teman-teman membuat RKAS ya, di awal. Dulu kalau untuk tahun 2022 ini berarti di bulan Februari kalau tidak salah ya. Silakan dibuat sama persis prosesnya seperti pembuatan awal RKS penyusunan. Cuma untuk yang perubahan ini estimasinya adalah 4 bulan ke depan. Jadi untuk tahap 3 saja. Gitu nggih. Berarti November, Desember, kemudian dari awal ya, berarti September, Oktober, November, Desember. Itu yang teman-teman estimasi untuk pembelanjaannya. Gitu nggih. Semuanya boleh dirubah. Misalkan saya mau menghilangkan ATK, kemudian saya mau membeli printer, boleh tidak? Boleh. Berarti nanti yang ATK yang tadinya dianggarkan dihapus, kemudian kita beli printer, boleh, tidak apa-apa. Ya, yang perubahan ini bebas, jadi alokasinya tidak harus barang jasa ke barang jasa, boleh barang jasa ke modal ataupun sebaliknya modal ke barang jasa juga boleh. Artinya kalau perubahan itu dalam 1 tahun itu hanya 1 kali, dan itu silakan teman-teman lakukan, dan ini menjelang untuk peng-SPJ-an untuk tahap yang ketiga tentunya, ya. Nah kemudian ketika semuanya 0 semua, jadi nanti sisa-sisanya sudah habis dianggarkan dalam RKS perubahan ini, nanti ada tombol pengajuan pengesahan. Silakan itu diklik ya kalau sudah mantap alokasinya, kemudian estimasinya sudah jelas untuk 4 bulan depan. Silakan teman-teman tinggal ajukan pengesahan. Nah setelah pengajuan pengesahan tinggal kita tunggu saja. Tunggu apa? Tunggu disahkan atau disetujui. Silakan di cross check saja setiap hari ya. Dicek saja apakah sudah setuju atau belum. Kadang-kadang
di situ belum disahkan, tapi ketika kita sudah klik cek pengesahan, ternyata muncul sudah disahkan. Maka setelah sudah disahkan, maka ketika kita klik BKU, maka di situ sudah muncul. Nah, klik BKU, kemudian kita pilih RKS-nya ya. Nah, kalau sudah disahkan, nanti RKS-nya akan muncul RKAS perubahan. Maka nanti ketika klik RKS perubahan, nanti BKU-nya sudah muncul September, Oktober, November, Desember. Nah, mudah-mudahan apa yang saya utarakan hari ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang masih bingung. Kenapa BKU September sampai Desember tidak muncul? Nah, syarat utamanya adalah teman-teman semua harus melakukan perubahan, pengajuan pengesahan, dan sudah disahkan. Barulah teman-teman akan melihat di dashboard ya, bahwasanya ketika klik BKU, nanti teman-teman semua sudah melihat BKU periode September-Desember. Terima kasih, selamat siang, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Saya buka untuk kolom komentarnya. Ketika nanti saya masih ada waktu senggang, saya akan balas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan, bukan cuma saya saja, nanti teman-teman saya yang mungkin punya informasi lebih terkait dengan Arkas, silakan bisa sharing di kolom komentar. Oke, kemudian segala video berkaitan dengan perubahan, RKS perubahan, saya tautkan linknya di kolom deskripsi. Silakan tinggal di cross check saja. Terima kasih, selamat siang, saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.